Alhamdulillah Bapak sekalian, telah kita baca 3 ayat dari surah Thaha ayat 128 hingga 130. Mari kita baca tafsirnya. Syekh Abdurrahman Nasir Al-Sa'di menyampaikan di dalam ayat yang ke-128, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman di situ, afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Ay afalam yahdi haula'il mukadzibinal mu'ridin. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya juga. Orang-orang yang i'rad. Apa itu i'rad kemarin? Mu'ridin, berpaling, ya, berpaling bisa dari tidak mendengarkan, yang ringan tidak mau mendengarkan, ya. Apalagi sampai tidak beriman, ya. Sampai tidak beriman, ya. Tidak mau baca, itu masih agak ringan, ya. Tapi kalau sampai tidak beriman, bahkan kufur, mengingkari, bahkan menentangnya, lah ini lebih tinggi lagi, ya. I'rabnya, ya. Dan berbalik 180 derajat. Harusnya Quran ke sono, tapi ini malah harusnya ke timur, dia malah ke barat, ya kan? 180 derajat, ya. Ini berkaitan dengan itu. Afalam yahdi haula'il mukadzibinal mu'ridin. Apakah, ya, sampai tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berpaling darinya, ya. Apa itu? Wabat wa yadulluhum ala suluki tariqir rasyad, dan tidak bisa menunjukkan kepada mereka kepada jalan petunjuk, ya. Jalan petunjuk, suluk itu jalan, ya. Meniti jalan, ya. Tariq juga jalan, ya. Suluk meniti jalan petunjuk, ya. Tidak sampai mengarahkan kepada mereka mengarahkan mereka pada petunjuk. Wa tajannubi tariq al-ghayy wal fasad, dan menjauhi, ya, jalan kesesatan dan kerusakan, ya. Ma ahallallahu bil mukadzibina qablahum. Kenapa? Apakah sampai tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka apa yang Allah halalkan buat orang-orang yang terdahulu, yang pernah pula seperti itu, pernah pula mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, minal qurunil khaliyah, dari kurun itu sebenarnya dari qarn itu abad itu 100 tahun, ya, dari waktu yang lama, ya, yang telah berlalu, khaliyah, ya. Wal umam al mutatabi'ah, dan umat-umat yang silih berganti, datang silih berganti, mutatabi'ah, ya. Alladzina ya'rifuna qisasahum, orang-orang yang mengetahui kisah-kisah mereka, wa yatanaqaluna asmarahum, bahkan juga, ya, saling menukil asmar. Asmar itu apa? Ya, ya, apa ini, sisa bekas-bekas peninggalan mereka, ya, kan saling apa, menukil, ya. Menukil itu, ya, ya, memindahkan, ya, kisah-kisahnya saling apa, tular menular, ya. Apa itu namanya? Ya, apa? Ya, ya, turun temurun, ya. Yang Jawa itu apa? Biasanya gedok tular. Gedok tular, ya. Kisahnya kan gedok tular, ya. Ada sanadnya, ya. Bersambung, padahal sanadnya bersambung. Kalau sanadnya bersambung itu kan meyakinkan harusnya. Nyambung bener, kalau nyambungnya bener, gak putus, ya. Harusnya akan bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Kisahnya saja nyata, bersanad sampai ke benar-benar yang pernah mengalaminya. Tanaqaluna asmarahu
Wa yanzuruna bi ayunihim, bahkan tidak hanya ketok tular, bahkan ini ada orang-orang yang memang sudah berjalan ya di atas masakinihim, tempat-tempat tinggal mereka, yang pernah mungkin melancong atau tur ya, ke tempat-tempat bersejarah, ya situs-situs ya bersejarah ya. Mesir ada Fir'aun ya. Kemudian juga mana Mekah juga ada banyak ya. Ya, Pak Tilas ya. Ini kan aneh kalau sampai tidak memberikan asar. Tur ya cuma sekedar tur saja ya, tidak sampai memberikan asar ya. Orang yang ingkar tidak mengambil pelajaran dari Fir'aun yang kayak gitu ya. Kondisinya Masya Allah ya. Ya, tidak sampai memberikan petunjuk kepada mereka. Bi ayunihim masakinahum min ba'dihim ya. Mereka tidak memandang, melihat, memperhatikan dengan mata-mata mereka ya, memperhatikan apa? Tempat-tempat tinggal mereka, tempat-tempat tinggal yang dulu ya. Ya. Orang-orang yang setelahnya ya, ka qaumi Hud wa Salih wa Lut wa ghairihim ya. Begitu pula kaumnya Nabi Musa ya, tentunya. Kaumnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut ya, yang Allah Subhanahu wa taala wa ghairihim, dan juga yang lainnya ya, kaum-kaum yang lainnya pula ya. Wa annahum lamma kadzdzabu rusulana, perhatikan ya. Kata Allah kan, kam ahlakna minal qurun, sudah berapa banyak kami telah musnahkan, kami telah hancurkan kaum-kaum terdahulu, yang kondisinya dulunya itu juga kayak mereka yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum lamma kadzdzabu rusulana, dan sungguh mereka tatkala mendustakan rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, wa a'radu an kutubina, dan mereka berpaling dari kitab-kitab yang telah kami turunkan kepada mereka, asabnahum bil adzabil alim, kami timpakan kepada mereka azab yang alim. Enggak alim tapi alim ya. Kalau alim maha mengetahui, tapi kalau alim maha dahsyat ya, maha menyakitkan. Alim itu dari kata alamun. Alamun itu sakit, penyakit. Jadi kalau alim mesti menyakitkan, pasti ya, pasti menyakitkan. Azab Allah Subhanahu wa taala. Famalladzi yu'minu haula ya, famalladzi yu'minu haula an yahilla bihim ma halla bi ulaika akufarukum khairun min ulaikum ya, am lakum bara'un fi zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasirun ya. Famalladzi yu'minu haula ya, fama ya, famalladzi yu'minu, apa sih yang membuat mereka itu beriman ya, mereka beriman ya. An yahilla bihim ma hallaha bi ulaika ya. Ya, tidakkah mereka itu sampai beriman ya, ya, tidak memberikan asar kepada mereka dengan kisah-kisah yang Allah kisahkan kepada mereka ya. Tidakkah mereka sampai kemudian memberikan petunjuk kepada mereka kisah-kisah tersebut ya. Akufarukum khairun min ulaikum ya. Apakah orang-orang kufar di antara kalian yang lebih baik daripada mereka itu ya. Jadi sama aja sama aja. Amlakum bara'atun fi zubur ya. Atau kalian itu memiliki bara'ah ya. Bara'ah itu apa? Kayak berlepas diri. Fi zubur, di dalam zubur itu kitab-kitab terdahulu ya, kitab-kitab terdahulu. Am yaquluna, ataukah mereka mengatakan nahnu jami'un muntasir,
ya, sampai mengatakan kami semuanya akan menang. Menang apa? Menang dari adab Allah. Ya, ya, nggak akan mungkin ya. La syai'a min hadza kulli. Tidak ada sesuatu dari ini semuanya. Ya, tidak ada apapun dari ini. La syai', la syai'. Wa falaysa haula'il kufar, tidaklah mereka yang kufur itu ya, khairan min ulaika. Ya. Tidaklah orang-orang yang kufur itu lebih baik daripada mereka itu. Sama aja kan ya. Berarti kan sama aja sebenarnya. Khairan min ulaika. Lebih baik daripada mereka orang-orang terdahulu itu, kaum terdahulu itu. Hatta yadfa anhumul adzab bi khairihim. Hingga sampai bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala dengan orang sebaik-baik orang di antara mereka. Sebaik-baik orang dari orang kufur, tapi ya sebaik-baiknya mereka ya tetap kufur ya. Enggak mungkin bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Bal hum syarrun minhum, bahkan mereka bisa lebih dahsyat keburukannya daripada mereka itu. Li'annahum kafaru bi asyrafir rusul wa khairil kutub. Karena ini berkaitan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan sayyidul anbiya wal mursalin. Tuannya para nabi dan rasul, penghulunya para nabi dan rasul, pemimpinnya. Ya, kalau mereka ya kufurnya dengan nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tingkatannya masih di bawah Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu tuannya para nabi dan rasul. Kalau yang lainnya di bawahnya tingkatannya. Bahkan kalau kita lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua nabi dan rasul kan ya, dikasih lakab itu apa? Khalilullah, Khalilur Rahman. Ada dua nabi dan rasul. Siapa itu? Kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kelebihannya lebih daripada Nabi Ibrahim. Ada di antara nabi dan rasul itu kan Allah melebihkan di antara mereka satu di antara yang lainnya. Ya, ada yang namanya ulul azmi dari 25 nabi dan rasul yang Allah ceritakan itu kan. Meskipun masih ada lagi yang lainnya yang Allah tidak kisahkan ya. Dari 25, dari yang 1000 itu, bukan 1000 lah, lebih mungkin ya. Dari dulu ya, dari Nabi Adam, Nuh, banyak sekali ya. Udah ribuan tahun ya, jutaan tahun ya kan. Ya itu kan nggak mungkin cuma 25 nabi dan rasul saja. Nggak mungkin kan ya, nggak cukup ya kan. Mesti ada yang lainnya yang tidak Allah kisahkan di situ. Dari sekian banyak itu ada 25 yang Allah ceritakan. Nah, dari 25 itu mengerucut lagi ada 5 nabi dan rasul yang Allah pilih sebagai ulul azmi. Siapa itu? Nuh, Ibrahim, Nimim ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 itu ada 2 Khalilullah. Ya, 2 Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 ini ya, yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ketika mereka kaum terdahulu mendustakan Rasulullah Allah itu masih lebih ya lebih ringan katanya. Ya, karena yang mereka dustakan bukan nabi, bukan penghulunya para nabi. Lah ini kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sampai mendustakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti sudah mendustakan sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya nabi dan rasul. Bahkan ini kan lebih ngeri lagi berarti kan ya, lebih ngeri lagi ya. Gitu. Li'annahum kafaru bi asyrafir rasul wa khairil kutub, dan juga ketika mendustakan Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an itu sebaik-baik kitab di antara kitab-kitab samawi sekalipun yang terbaik adalah Al-Qur'anul Karim. Wa laisa lahum bara'atun mazbura wa ahdun indallah, sungguh tidaklah mereka itu memiliki bara'ah,
memiliki tempat ya yang bisa menjadikan mereka itu berlepas diri ya. Mazbura itu yang terpencar, nggak ada sekalipun, nggak punya tempat pelarian ya, yang bisa melepaskan diri mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun juga tidak memiliki perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan mengadab mereka, enggak. Walaisu kama yaqulun, dan tidaklah mereka itu seperti apa yang mereka ucapkan, anna jam'ahum yanfa'uhum wa yadfa'anhum ya. Kumpulan mereka ya, memberikan manfaat kepada mereka, menolak madarat dari mereka. Balhum adallu wa ahqaru min dzalik, bahkan mereka itu lebih hina, lebih rendah daripada itu semuanya. Fa ihlakul qurunil madiyah bidunubihim ya, dan pemusnahan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum-kaum terdahulu yang telah berlalu itu sebab dosa-dosa mereka ya, karena dosa-dosa mereka. Karena min asbabil hidayah, dan termasuk di antara sebab-sebab hidayah itu kan likauniha minal ayat ad-dallah ala sihhati risalati rusul alladzina ja'uhum ya. Di antara sebab-sebab seseorang itu bisa mendapatkan hidayah adalah dengan perantaraan mereka itu, dengan keberadaan mereka yang menjadi ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menunjukkan kesahihan ya, kesahannya, kebenaran dari risalah yang dibawa oleh para rasul yang datang kepada mereka ya, menunjukkan bahwa rasul-rasul yang datang kepada mereka itu benar-benar benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa budlani ma hum alaih, dan menunjukkan kebatilan yang mereka itu berada di atasnya ya. Walakin ma kullu ahadin yantafi'u bil ayat, tapi ternyata ya di antara mereka tidak satu pun yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tersebut ya. Innama yantafi'u biha ulun nuha, maka sesungguhnya saja yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari napak tilas gitu ya. Napak tilas kaum-kaum terdahulu itu adalah ulun nuha, orang-orang yang memang bisa mampu menggunakan akalnya, al-uqul ya. Ini ini seakan-akan orang yang tidak bisa mengambil ibrah semuanya itu kayak nggak punya akal ya, seakan-akan begitu. Karena yang bisa mengambil pelajaran di situ adalah ulun nuha, orang-orang yang memiliki akal. Kan sebaliknya berarti kalau nggak bisa ngambil pelajaran seakan-akan nggak punya akal. Ya, gila kalau nggak punya akal, ya, berarti orang gila. Ya, ini ya nemen berarti, ya nemen banget, udah cetol-cetol kayak gitu, ya kondisinya ya. Al-uqul, nuha di situ al-uqul as-salimah, maksudnya akal yang salimah, yang selamat, ya, yang benar masih bagus, masih bersih, ya. Wal fitr as-salimah, dan fitrah yang masih lurus, ya. Masih lurus. Wal albab allati tazjiru ashabaha amma la yanbaghi, ya. Albab itu ya hati, nah, yang memiliki hati-hati yang bisa menghindarkan pemiliknya dari apa-apa yang memang tidak seharusnya terjadi kepada mereka, ya begitu. Ini ayat yang 128. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Hada tasliyatun lirrusul. Ini merupakan tasliyah. Tasliyah itu kayak hiburan, ya. Allah menghibur rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tasbirun lahu, dan agar beliau itu menjadikan beliau itu sabar, anil mubadarah, dari pengen bersegera, mubadarah itu segera, ya, ila ihlakil mukadzibin al mu'ridin, agar Allah itu mensegerakan azab bagi orang-orang yang mendustakan
Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW, dan juga mendustakan Al-Quranul Karim. Al-mu'ridin, yang juga orang-orang yang berpaling darinya. Wa anna kufrahum wa takdzibahum sababun salih lihululil adabi bihim. Karena apa? Kekufuran mereka dan pendustaan mereka terhadap Rasul dan juga Al-Quranul Karim ini sudah merupakan sebab yang pas gitu ya. Sudah menjadikan menjadi sebab yang saleh, yang benar, yang menjadikan azab Allah Subhanahu wa taala itu bisa Allah turunkan segera, gitu ya. Waluzumihi lahum, dan apa? Pengwajiban buat mereka, wajib adab, wajib diadab, kan gitu. Li'anna Allah ja'ala al-uqubat sababan wa nashi'an 'anil dzunub, ya, karena Allah pasti ya ini menjadikan akibat-akibat itu semuanya menjadikan uqubah itu siksaan, balasan yang ngeri itu ya. Itu menjadi sebab ya tumbuhnya itu dari dosa-dosa. Tumbuhnya siksaan ya itu dari dosa-dosa. Mulaziman laha. Ya, mulaziman itu senantiasa melazimi. Melazimi itu apa? Mulazamah itu apa? Yang ngikutin aja, nempel aja Pak ya. Ya, kalau orang bermulazamah kepada ustadz itu nempel aja ke ustadz itu. Ya, ngikutin kemana perginya ya, ngikutin terus apa yang beliau mungkin apa ngaji di mana, ikutin di situ ya, mulazamah. Dan bahkan apa kalau mulazamah itu datengin ke ustadznya, datengin ke syekhnya ya, di situ ngaji satu kitab rampung ya, dan seterusnya. Ini kalau ini mulaziman, yang mulaziman itu siapa? Azab ini ya, azab ya. Laha ya. Karena dosa-dosanya itu ya. Wa haula'i qad atau bisabab, dan mereka itu para orang kafir Quraisy gitu ya. Ini sudah mendatangi sebab-sebab tersebut ya, mendatangkan sebab-sebab yang mengharuskan Allah itu harusnya apa? Mengadab mereka. Walakinnalladzi akharahu anhum kalimatu rabbik, akan tetapi ternyata yang menjadikan azab itu enggak segera datang apa itu ya, kalimatu rabbik, kalimah dari Rabbmu. Ini maksudnya takdir sebenarnya ya. Al mutadamminah li imhalihim wa takhirihim, yang ternyata di antara kalimah Allah Subhanahu wa taala, kalimat Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu meliputi di antaranya itu mengandung imhal. Imhal itu apa? Penundaan, pentakhiran, pengakhiran terhadap mereka akan adab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wadar bil ajalil musamma, karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajalnya kapan Allah Subhanahu wa taala mau mengadab mereka, itu udah Allah tentukan, tenang aja ya. Andaikan bukan karena kalimah Rabbmu, walau kalimatun sabaqat, yang telah mendahulunya, dan juga ajal ya, ajal yang telah Allah tentukan ya, Allah sebutkan dalam Lauhil Mahfuznya itu lakana lizaman, sungguh adab itu pasti akan datang, tapi karena Allah telah takdirkan imhal ya, ditakhir. Ini merupakan salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak kayak umat terdahulu. Kalau umat terdahulu langsung dibabat habis oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dihancurkan ya. Ada yang angin topan, ada yang dengan apa? Dengan tidak hanya puting beliung ya, lebih dari itu, ada yang sampai dibalikkan bumi itu bawah di atas, atas bawah. Gua enggak tahu nih kan. Masya Allah, luar biasa ketika itu. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ditakhir, diimhal ya, ditunda ya, entah sampai kapan kita nggak tahu ya. Tapi kadang pula juga kita bisa saksikan di dunianya bagaimana mereka gitu ya. Ini merupakan pelajaran buat kita semuanya ya. Huwallazi ya fal ajalum musamma wa nufudu kalimatillah, dan ajal yang telah Allah sebutkan dalam Lauhil Mahfuznya, takdirnya ya, dan wa nufudhi kalimatillah, dan terlaksananya kalimah Allah yang Allah tentukan ya, kalimah Allah ya.
huwallazi akhara anhumul 'uqubah ila ibanin waqtiha. Ya, itulah yang membuat akibat dosa, ya, dari 'uqubah siksaan Allah itu terakhirkan sampai pada waktu yang telah Allah tentukan, nggak tahu kapan. Wala'allahum yuraji'una amrallah, dan semuanya itu agar Allah itu ngasih kesempatan lagi agar semuanya itu bisa dimurojaah, ya, agar semua bisa memurojaah amrallah, kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, fayatubu alaihim, hingga Allah pun menerima taubat mereka, wa yarfa'u anhumul 'uqubah, dan Allah pun mengangkat ukubahnya tadi. Tidak jadi Allah, ya, kalau toh terjadi, ya sudah dihapus akhirnya, ya. Udah jadi penghapus dosa, ya. Itu kan kelebihannya begitu. Kalau di akhirat lebih ngeri. Kalau sudah di dunia itu sebenarnya jadi penghapus dosa malahan, ya. Jadi hukum hudud itu hukuman yang telah Allah tentukan bagi siapa pelaku kemaksiatan yang khusus, ya, di dunia. Apa itu? Misalkan pencuri potong tangan, misalkan, kemudian apalagi pelaku zina yang son, yang udah keluarga itu dirajam misalkan, ya, ada yang dicambuk. Nah itu sebenarnya ketika sudah terlaksana dengan keikhlasan dia, pelaku maksiat juga bertobat betul-betul, itu jadi penghapus dosa buat mereka. Di akhirat nggak disiksa lagi kalau taubat benar-benar. Ya, ini kan sebenarnya menguntungkan siapa? Menguntungkan dia pelaku dosa juga sebenarnya. Ya. Dan juga ini kalau kita pelajari lagi, ini sebenarnya menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah itu luar biasa, adilnya luar biasa, tidak zalim. Allah telah menentukan hak itu, ya, hukuman di dunia itu udah pas betul. Ya, buat potong tangan, buat pencuri itu pun juga ada nisabnya. Nisab itu batasnya. Batas tidak sekedar potong tangan semuanya, enggak. Ada batasannya berapa minimal yang dicolong itu, ya. Dan itu pun juga tidak sembarangan semua orang juga dilihat pula. Ini kemanusiaan juga, ya. Dilihat sebabnya apa, ya, sebab dia nyolong itu apa. Tidak kemudian semua dibawa habis, ya. Dan juga potong tangan pun juga segini aja, tidak sampai sini, karena yang nyolong kan ini, ya. Cukup dengan ini saja, ya. Udah, kalau ini udah kepotong sini sampai sini kan nggak bisa nyolong lagi, ya. Mau pakai apa coba? Ya. Kan itu pun kan udah, setelah itu kan dia bisa ngambil ibrah, bisa ketika nyuri kan dia punya tanggungan, keluarga juga nggak terzalimi, dia bisa bekerja lagi juga. Dan jika dia juga kalau bertobat betul-betul harus mengembalikan apa yang dia curi tadi juga. Ini kan, ya, menguntungkan sebenarnya. Kalau negara ini, ya, menguntungkan negara, dia harus mengembalikan ini tanggungannya kalau mau bertobat, ya. Kalau orang korupsi harusnya mengembalikan ini, ya, dia korupsi betul-betul. Ini kan, ya, bukan malah kalau dihukum mati semua kira-kira gimana, Pak? Ya, nggak ada sebenarnya. Kalau ada yang sampai memuahkan Cina misalkan, ya, semua dibawa habis, semua bunuh pokoknya, semua pelaku kejahatan dibunuh semuanya, itu zalim itu, ya. Kalau pencurian, ya nanti udah habis, di kolap semuanya, udah nggak kembali lagi kan, ya. Padahal kalau Islam harus kembalikan tanggungannya, ya yang dia curi, ya, kalau ya semampu dia. Alam saya begitu. Ini enggak zalim insyaallah. Kalau kita pelajari betul-betul, luar biasa, ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'u anhumul 'uqubah idza lam tahiqqa 'alaihimul kalimah. Jika tidak terlaksananya kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, hak, jika lam tahiqqa 'alaihim hak, ya, jika kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak terlaksana buat mereka, ya, tidak hak, ya. Fasbir, maka bersabarlah. Maka Allah tutup di situ 130, maka bersabarlah saja wahai Muhammad, tenang saja, ya, tenang. Allah sudah menentukan waktunya kapan itu yang pas itu, ya.
Allah paling tahu persis. Amarallahu rasulahu bis sabar. Allah perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersabar ala adiyatihim bil qaul, atas perbuatan mereka yang senantiasa menyakiti terus dengan ucapan, ya. Dengan ucapannya udah nyeleketke orang kafir ya. Nyeleketke ya. Bahkan bisa menghina ya, menyakiti hati ya. Tapi tetap Allah perintahkan agar bersabar. Wa amarahu an yata'awwada an dzalik, ya. Dan Allah memerintahkan kepada nabinya juga agar yata'awwad an dzalika, ya. Dengan apa? Ganti, ya. Mengganti itu semuanya, ya. Dengan apa? Ini dia, kan? Wa yasta'inu alaihi bitasbih, ya. Dan sesuatu yang bisa menolong nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa bersabar itu dengan apa? Bitasbih, bihamdi rabbih, dengan senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Rabbnya fi hadhil awqat al-fadilah, di waktu-waktu yang utama ini. Baik itu di sini Allah katakan qabla tulu'is syamsi, ya, sebelum terbitnya matahari, wa ghurubiha, dan juga apa? Sebelum terbenamnya, wa fi atrafin nahar, juga di ujung-ujung siang, ujung-ujung siang, awaluhu wa akhirahu, baik di awalnya maupun di akhirnya, umum ba'din ba'da khususnya, setelah Allah umumkan kemudian umum setelah khusus, ya. Maksudnya apa? Allah menyebutkan di sini kan setelah khusus dulu, ya, khusus dulu baru umum, kan gitu ya. Allah katakan wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, ya. Sebelum bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sucikan Rabbmu dengan memujinya sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Baru setelah itu wa min ana'il laili fasabbih, dan maka bertasbihlah engkau, ya, sebenarnya fasabbih min ana'il laili wa atrafan nahar, kan gitu harusnya. Ya, sini memang ada takhir, ada takdim, ya. Di sini sabihnya agak dikerek nih, ya. Ini menunjukkan waktu ini yang Allah sebutkan ini utama betul, ya. Di waktu-waktu ini maka bertasbihlah, ya. Kapan itu? Ana illaili, sepanjang malam, dan juga atrafin nahar. Atraf itu apa? Di ujung-ujung siang, baik awal siang maupun akhir siang, ya. Fi atrafin nahar awali wa akhirih, baik awal maupun akhirnya. Wa awqatil laili wa sa'atihi, ya, waktu-waktu malam, silahkan mulai habis maghrib ya monggo, ya. Sepanjang malam, ya. Ya, la'allaka in fa'alta dzalik, agar jika engkau bisa melakukan itu semuanya, bisa bertasbih minimal subhanallah wa bihamdih, kan, ya. Kalau di zikir pagi sore itu kan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali, pagi 100, sore 100, itu masya Allah. Ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala juga meridai kita insyaallah taala dengan itu semuanya. Ini juga Rasulullah SAW perintahkan agar bertasbih itu agar engkau, wahai Rasul, in fa'alta dzalik, jika engkau melakukan itu semuanya, tardo bima yu'tika rabbuk, engkau akan bisa ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau, dengan apa yang Allah telah berikan kepada engkau, minat thawabil ajil, dari pahala Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, ajil, segera, wal ajil, dan juga yang akan datang, ajil nanti di akhirat, wal yatma'inna qalbuk, dan hendaknya hatimu itu merasa tenang, wa taqirru 'ainuk bi ibadati rabbik, dan engkau pun merasa senang menjadikan ibadahmu kepada Rabbmu itu menjadi sejuk di pandangan matamu, ya, sejuk, membuat kita itu sejuk. Wa tatasalla biha an adiyatihim,
engkau pun juga bisa terhibur ya. Terhibur dari apa? Ya, merasa terhibur meskipun mengalami siksaan, meskipun mengalami celaan ya, tapi akan terhibur dengan itu semuanya ya. Fa yakhiffa hina idin alaikas sabar, sehingga dengan itu semuanya engkau pun akan merasa ringan untuk bisa bersabar ya. Untuk bisa bersabar itu ringan dengan apa? Tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau juga minimal subhanallah kan itu juga udah minimal itu ya. Atau tambah lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya, ini lebih panjang lagi ya. Semuanya bisa kita pakai ya. Semoga dengan itu semuanya kita akan merasa ringan ya, dengan apa yang mungkin Allah timpakan kepada kita, musibah-musibah mungkin ya. Kalau Nabi dan Rasul, masya Allah lebih berat lagi, kita masih ringan. Kita masih ringan. Kalau kita berdakwah di masyarakat juga mungkin ada yang mencela, ada yang macam-macam, pokoknya ringan harusnya dengan kita bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, dan juga tentunya introspeksi, apa sih yang salah. Ya, salah dari diri kita itu apa? Mungkin akhlak kita mungkin kurang pas juga mungkin dalam berdakwah. Ya, semua bisa jadi introspeksi. Semoga dengan itu akan lebih baik lagi. Gitu. Alam baik, mungkin juga cara berdakwahnya, cara ngomongnya juga bisa ya. Ya, insyaallah dengan itu semuanya akan menjadikan kita lebih baik, apalagi musibah menjadikan kita terangkat derajat kita insyaallah taala ya. Kalau kita lulus dari ujian nih ya, bisa lulusnya dengan sabar, dan bisa sabar bertasbih tadi. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik bimbingan kepada kita semuanya agar kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan tadi dengan bertasbih, sehingga bertasbih kita bisa sabar dari apa yang Allah timpakan kepada kita semuanya. Qul qaliyata astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimina min kulli dzambin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.